akan membahas tentang senyawa hidrokarbon. Oke, kita masuk ke materinya ya. Bukan. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa-apa saja subtitle yang akan kita pelajari pada materi hidrokarbon ini. Kita lihat ya, goalsnya. Oke, ada beberapa materi yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik, identifikasi sumber senyawa karbon, kekasan atom karbon, alkana, alkena, dan alkuna. Oke, adik-adik, kita kembali ke layar awal. Sekarang kita masuk ke materinya langsung ya. Oke, kita pertama akan membahas tentang senyawa organik dan senyawa anorganik. Apa itu senyawa organik dan apa itu organik? Nah, senyawa organik adalah senyawa yang berasal dari makhluk hidup, yang mana senyawa karbon yang sedang kita pelajari ini termasuk ke dalam senyawa organik. Mengapa senyawa karbon disebut sebagai senyawa organik? Karena memang unsur karbon itulah yang menjadi bahan penyusun utama dari makhluk hidup. Makanya senyawa karbon disebut dengan senyawa organik. Nah, selanjutnya yaitu senyawa anorganik. Yang jelas anorganik ini ya. Berarti senyawa yang berasal dari makhluk tak hidup. Nah, kita lihat dari beberapa perbedaan senyawa organik dan senyawa anorganik. Nah, kalau untuk stabilitas pada pemanasan, ketika senyawa organik ini kita panaskan, panasnya itu kurang stabil. Sedangkan pada senyawa anorganik dia itu lebih stabil. Kalau untuk titik didih dan titik cairnya, senyawa organik itu dia itu lebih rendah dibandingkan dengan senyawa anorganik. Kalau misalkan titik didihnya rendah, artinya dia ini mudah sekali untuk menguap. Oke. Untuk kelarutannya, kalau senyawa organik itu dia larut dalam pelarut nonpolar. Contohnya lemak. Adik-adik tahu lemak kan? Nah, lemak itu dia itu larut dalam pelarut nonpolar. Sedangkan kalau senyawa anorganik dia itu larut dalam pelarut polar, air. Nah, contohnya lemak tadi kan dia kan tidak larut dalam air. Makanya memang senyawa anorganik senyawa organik itu hanya larut ke dalam pelarut nonpolar, yaitu tidak larut dalam pelarut polar. Untuk strukturnya sendiri umumnya senyawa organik ini dia itu berikatan kovalen. Mengapa dia berikatan kovalen? Karena dia itu terdiri dari atom karbon ya. Karbon itu memiliki 4 tangan, yang mana keempat tangannya ini bisa berikatan dengan atom yang berada di sekitarnya. Makanya nanti dia akan berikatan secara kovalen. Sedangkan untuk senyawa anorganik dia itu terdiri atas ikatan ion atom, tetapi bukan rantai karbon. Oke. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu senyawa hidrokarbon. Apa itu senyawa hidrokarbon? Nah, senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang tersusun dari atom hidrogen dan atom karbon. Nah, jadi harus kita pahami bahwa setiap senyawa yang terdiri dari hidrogen dan karbon itu adalah senyawa hidrokarbon. Tetapi kalau misalkan dia itu sudah nggak mengandung hidrogen, nggak mengandung karbon, berarti dia bukan senyawa hidrokarbon. Oke, mungkin dari kehidupan sehari-hari kita bisa menemukan banyak sekali senyawa hidrokarbon. Nah, contohnya apa senyawa hidrokarbon? Contohnya nih, minyak tanah, bensin, gas alam, plastik. Nah, kalau plastik ini adalah senyawa tersusun dari senyawa turunan hidrokarbon. Nah, masuk kita ke materi selanjutnya, yaitu identifikasi senyawa karbon. Gimana cara kita mengidentifikasi senyawa karbon? Nah, senyawa karbon itu dapat kita kenali dengan membakar sampel yang akan kita uji. Oke, jika misalnya sampel kita itu senyawa hidrokarbon, maka pembakarannya akan menghasilkan karbon dioksida dan juga H2O. Nah, CO2 dan H2O yang telah kita hasilkan tadi itu
bisa kita uji dengan melarutkannya atau mengalirkannya ke dalam air kapur. Nanti dia akan menghasilkan endapan putih. Dan untuk H2O-nya kita bisa meneteskannya ke kertas kobalt. Ketika kertas kobaltnya berwarna merah muda, maka jelas bahwa sampel yang kita uji tersebut adalah suatu senyawa hidrokarbon. Oke, masuk kita ke kekasan atom karbon. Jadi di sini ada 4 garis besar kekasan dari atom karbon. Yang pertama, atom karbon dia itu bisa berikatan tunggal, rangkap, dan juga berikatan rangkap 3. Yang kedua, dia itu mempunyai kemampuan untuk membentuk rantai. Artinya apa? Karena atom karbon memiliki 4 tangan, makanya keempat sisinya itu dengan mudah bisa berikatan dengan atom-atom lain, yang nantinya dia akan membentuk suatu rantai. Dan selanjutnya, rantai karbon itu bervariasi, ada yang lurus, bercabang, dan ada yang melingkar atau yang biasa disebut dengan siklik. Dan sesuai dengan nomor atomnya 4A, makanya atom karbon memiliki 4 elektron valensi. Oke, sekarang kita masuk ke kedudukan atom karbon. Jadi di sini ada beberapa pembagian atom karbon. Ada atom karbon primer, sekunder, dan tersier, dan kuarterner. Kalau misalkan dia ini primer, artinya atom karbon itu mengikat satu atom lainnya. Sedangkan atom karbon sekunder mengikat 2 atom C yang lain. Tersier mengikat 3, dan kuarterner mengikat 4 atom C lainnya. Oke, kita masuk ke contohnya. Kita contohkan dengan CH3 di sini. Kita lihat bahwa CH3 ini hanya berikatan dengan CH2. Artinya apa? Bahwa atom C pada nomor 1 ini adalah atom C primer. Dan selanjutnya untuk yang nomor 3 kita lihat di sini. Dia itu berikatan dengan CH2, CH3, dan CH2. Artinya apa? Dia itu berikatan dengan 3 atom karbon lainnya. Berarti atom C nomor 3 dia itu adalah atom C tersier. Dan untuk selanjutnya, kita contohkan untuk CH2. CH2 ini dia itu berikatan dengan CH3, berikatan dengan CH. Artinya dia berikatan dengan 2 atom karbon lainnya. Artinya atom karbon nomor 2 disebut dengan atom karbon sekunder. Oke, masuk kita ke yang nomor 5. Itu kan dia mengikat 4 atom karbon. Nah, kita lihat di sini ada 4 atom karbon yang diikatnya. Berarti yang nomor 5 dia itu adalah atom karbon kuarterner.